Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة على نية الفضوح والوضوح ورسطبة النصوص صالح الجسد والروح وإلى حضرة النبي المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وإلى مؤلف هذا الكتاب الإمام ابن كثير وإلى جميع مشايخنا ومعلمينا أمهاتنا الذين شاءوا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تنزل الرحمات. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وشرع لنا الأحوال وأفاض علينا بالسرور ونور قلوب المؤمنين بالتقوى والحضور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعزم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا وحبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال عز من قائل في محكم التنزيل وهو أصدق القائل. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدنيا والآخرة. اللهم فقهنا في الدين وأن التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا في هذا الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah summa alhamdulillah hadratul mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kami hormati, yaitu orang tua kami, yaitu Bapak Haji Yusuf, semua keluarga besarnya dari Musholah Darussalam, Bapak Haji Abbas almarhum, kemudian juga almarhumah ya, Gurunda tercinta, Ibunda tercinta, Ibu Hajat Taslimah. Mudah-mudahan orang tua kita semua senantiasa Allah jadikan penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, dan juga guru kita semua Haji Zaini Abbas hafizallah taala wa nafa'ana Allahu bi'ulumi wa bihusni adabihi fid dunya wal akhirah, dan juga semua para asatid, para orang tua, para tokoh, para sepuh yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa mahabbah. Mudah-mudahan para guru, para orang tua, para tokoh, insyaallah Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berikan keberkahan, ya kemuliaan dalam hidupnya, senantiasa dalam istiqamah kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua jamaah Musholah Darussalam dan jamaah Majlis Ta'lim Baitul Quran, ya, insyaallah tersemangat, ya istiqamah ya dalam kebaikan, dalam mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keberkahannya, kemuliaannya buat kita semua, menjadi hamba-hamba yang lebih mulia, yang lebih baik lagi, lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah dan juga bersalawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan apapun yang kita kerjakan, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, insya Allah membuktikan ya, kecintaan, keimanan kita kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ini bisa menjadi wasilah kebaikan kita di dunia dan juga timbangan amal kebaikan, pemberat amal kebaikan di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita keluar dari majlis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat keinginan kita dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala kesulitan, ya, gundah gulana, kesedihan, kesusahan yang kita alami, insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah berikan jalan keluarnya ya dalam setiap permasalahan hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah kita teruskan kajian bulanan kita. Nggak berasa ya Pak, perasaan kemarin baru ngaji bulanan kita, sekarang udah ketemu lagi ya, udah bulan apa nih, bulan Oktober ya, besok udah November, udah sisa 2 bulan lagi ya. Nah, begitulah kehidupan kita ya, cepat nggak berasa. Jadi mudah-mudahan sehatul afiat ya, panjang umur ya, dalam keberkahan, dalam istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita teruskan kajian dari kitab tafsir Al-Quran Al-Azim ya, dari Imam Abul Fida Ibn Katsir rahimahullah taala, wa nafa'ana Allahu bi'ulufid dharain amin. Dan terakhir kita membahas surat Al-Asr ya, Al-Asr. Dan insyaallah malam hari ini ya, sama-sama kita tadabbur, sama-sama kita menggali isi kandungan yang Allah firmankan, yang Allah ajarkan, Allah sampaikan kepada kita di dalam surah At-Takatsur. Ya, At-Takatsur itu wazannya adalah at-tafa'ul. Jadi ada musyarakah, ada interaksi ya, seperti muamalah. Yang muamalah itu ada interaksi antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini at-takatsur ya, berasal dari kata kathura atau kathirun, sehingga bentuknya menjadi al-kathratu ya, bahwasanya ada sekelompok manusia ya, ada manusia yang suka berbangga-bangga ya, bersombong-sombong dengan apa yang mereka miliki, yang mereka punyai, baik dari harta ataupun nasab keturunan ya, ataupun apapun ya yang mereka miliki dalam kehidupan dunia, sehingga mereka ya merasa bahwasanya mereka lebih hebat, lebih baik ya dalam kehidupan umat manusia. Maka kalau kita lihat surah At-Takatsur ini memang Allah turunkan, yaitu masih dalam ranah Makkiyah, yang diturunkan di kota Mekah untuk mengingatkan ya, umat manusia, khususnya memang di sini dijelaskan ya, ada riwayat ya dari sampaikan dari Shalih bin Hayyan, hadatsani an Ibnu Buraidah fi qawlihi alhaakumut takatsur. Jadi ayat ini atau surat ini diturunkan qalat ya, nazalat fi qabilatain, yang diturunkan fi qabilatain, ada 2 kabilah ya, min qabailil ansar, dari kabilah Ansar, berarti penduduk asli Madinah ketika itu ya. Fi Bani Harithah ay Bani Haris ya, bahwasanya kabilah ini ada kabilah namanya Bani Haris atau Al-Haris. Tafakharu wa tadatharu, mereka saling berbangga ya, saling main banyak-banyakan. Wa tadatharu, faqalat ihdahuma, salah satu kabilah ini mengatakan, fikum mithlu fulan ibnu fulan wa fulan. Jadi antara satu kabilah dengan kabilah, satu kelompok dengan kelompok yang lain saling merasa bahwa kabilahnya itu lebih bagus ya, di kelompok ente ya, di kabilah ente ada nggak orang seperti si fulan ya, ibnu fulan,
Ya, orang seperti ini disebutkan namanya memang orang yang terhormat, ya. Jadi berbangga dalam nasab, ya, berbangga dalam tokoh misalnya. Wa qala al-akharun misal dzalik. Yang lain juga bilang seperti itu. Ya, di tempat ada si fulan, nanti ada enggak orang yang model si fulan nih? Nah, seperti itu. Wa tafakharu bil ahya summa qalu intalaqu bina ila al-qubur. Jadi mereka berbangga dengan orang-orang atau tokoh-tokoh kabilah mereka yang masih hidup. Sampai dikatakan intaliqu bina ila al-qubur, sampai diajak ya semua ke kubur. Faju'ilat ihda ta'ifatain. Ya, maka di antara salah satu kabilah itu mengatakan fikum mislu fulan yushiru ila al-qubur. Sampai orang yang sudah mati itu mereka banggain, ya, lihat kubur, kemudian ditunjuk kuburannya, tokoh mereka, ya, kabilah itu ada nggak orang yang model si fulan nih. Jadi walaupun sudah mati tetap ya dibanggakan. Ya, maka dikatakan alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Nah, itu dikatakan maqabir itu maksudnya seperti itu. Sampai mereka mendatangi yang namanya kuburan, tapi nanti ada tafsiran yang lainnya. Nah, ini kabilah-kabilah yang berbangga-bangga ya dengan apa yang mereka miliki, jadi baik harta ya maupun keturunan, ya, tokoh-tokoh mereka, orang-orang besar mereka, kemudian juga nasab mereka. Nah, itu menjadi kebanggaan ya mereka dalam kehidupan dunia. Nah, ini senada para jamaah semua. Allah ingatkan kita di dalam surah Al-Hadid ya, ayat 20. Nah, itu Allah ingatkan kita tentang bagaimana manusia-manusia yang memang ya mereka sukanya tafakhur. Ya, tafakhurun bainakum, saling berbangga di antara kalian. Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum, ya, wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwal wal aulad. Ya, kata Allah, ketahuilah sesungguhnya yang namanya kehidupan dunia la'ibu wa lahun, ya, permainan, kemudian sesuatu yang melalaikan, melupakan. Wazina, hanya perhiasan. Wa tafakhurun bainakum, dan kalian suka berbangga-bangga di antara kalian, bersombong-sombong di antara kalian. Wa takatsur fil amwal wal aulad, kalian suka ngumpulin main banyak-banyakan di dalam harta ataupun anak keturunan. Kama tsali ghaisin ajabal kuffar. Jadi diumpamakan ya, dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang kafir. Ya, orang-orang yang kufur kepada Allah ketika mereka kagum, ya, terkesima ketika yang namanya ghaits, ya, hujan itu ketika turun kemudian nabatu summa yahiju fatarahu musfarra. Air hujan turun kemudian bisa menumbuhkan ya pohonan, tanaman yang indah. Akan tetapi ada masanya yang namanya tanaman pohon itu nanti bakal mati, ya, menguning, ya, kemudian lama-lama dia mati. Musfarran summa yakunu hutama. Wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nah, sifatnya yang memang sementara, ya, sifatnya yang enggak selamanya. Ya, di sini diibaratkan ada orang yang kufur, orang yang lupa kepada Allah, dia takjub, ya, dia terkesima ada pohon bisa tumbuh dan sebagainya. Maka Allah katakan konsentrasinya bukan di situnya, tapi bagaimana kita bisa bersyukur, ya, kita bisa tunduk dan patuh dengan orang yang atau zat yang memang menumbuhkan, yang memberikan kita kehidupan. Yaitu surah Al-Hadid ya, ayat 20. Ya, Allah ingatkan kita semua ya bahwasanya ya kehidupan kita seperti itu.
Ya, kita ingat bagaimana kemarin kita belajar tentang al-hikam, ya. Al-Imam Ibnu Athaillah Sekandari bila mengatakan ijtihaduka fi ma dumina laka wa taqsiruka fi ma tuliba minka dalilun ala intimasil basir alaika. Kalau kita bersemangat, ya, mencari, ingin mendapatkan sesuatu yang sudah Allah jamin. Ya, biasanya kalau kerjaan, ya, kalau obyekan, kira-kira semangat apa enggak? Wah, semangat, ya. Ya, kalau ada pesanan soto, ya, Haji, ya, orderan soto luar biasa. Ya, tapi insya Allah Pak Haji mah dunia dapat, akhirat juga dapat. Ya. Tapi ada orang yang kata Al-Imam Ibnu Athaillah Sekandari wa taqsiruka fi ma tuliba minka. Tapi ada orang yang lalai, ya, belum dijamin, ya, belum ada garansinya nih, tapi kita malah lalai. Ya, disuruh ibadah supaya kita mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat. Ya, masalah surga dan neraka kita belum dijamin nih, tapi kita malah ninggalin ibadah. Ya, kita ninggalin sesuatu yang Allah perintahkan, yang Allah minta. Kalau tadi yang dijamin udah dijamin, ya, udah benar-benar Allah kasih, kita semangat. Tapi ketika ada sesuatu yang belum dijamin, yang masih nggak jelas sifatnya, tapi kita malah meremehkan, meninggalkan, melalaikan. Nah, itu dalilun ala intimasil basir alaika, bahwasanya beliau mengatakan hati kita telah mati. Maka Allah ingatkan di sini alhaakumut takatsur, ya, hatta zurtumul maqabir. Yaqulu ta'ala ashghalukum hubbud dunya wa na'imiha, bahwasanya kita manusia ini, ya, disibukkan dengan yang namanya hubbud dunya wa na'imiha, dan kenikmatan yang ada di dalamnya. Ya, maka ada penyakit apa? Yang hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia, lupa mati. Apa itu kata Rasul? Penyakit apa itu? Namanya al-wahn. Ya, wahn. Jadi wahn itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia, takut mati, ya, atau nggak mau atau benci dengan yang namanya kematian, lupa akan namanya kematian. Wa zahratiha an talabil akhirah wa ibtighaiha, jadi kemewahannya, ya, perhiasannya itu lebih dia utamakan dari yang namanya mencari akhirat, ya. Kemudian ibtighaiha, ya, terus mencari yang namanya kenikmatan dunia, melupakan yang namanya kenikmatan akhirat. Dzalika hatta ja'akumul maut, ya, sampai datang yang namanya kematian, al-maut. Wa zurtumul maqabir, dan kalian yang akan mendatangi yang namanya kuburan-kuburan kalian. Wa sirtum min ahliha, ya, dan kalian semua akan menjadi bagian dari ahli kubur, jadi ahli kubur tersebut. Nah, ini sebenarnya jadi ini peringatan yang cukup nyelekit buat kita semua, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah katakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi alha, ya, tadi bahwasanya wa mal hayatud dunya illa lahun. Nah, lahun di situ, ya, sesuatu yang melalaikan, sesuatu yang melupakan. Jadi dunia itu sifatnya laib, ya, permainan, ya, kemudian lahun yang melalaikan, menjauhkan, melupakan. Maka Allah katakan di sini alhaakum, ya, alhaakum, bahwa kalian telah dilalaikan, ya, telah yang namanya dijauhkan. Dengan apa? At-takatsur, ya, gara-gara takatsur ini tadi, ya, saling berbangga-bangga, ya, dengan harta, kemudian kedudukan, jabatan,
ya tokoh, kehormatan dan yang lainnya. Nah itu ya menjadi bencana buat kita semua. Ya, jadi masih banyak sekarang kita yang berbangga dengan yang namanya apa nasab. Kalau harta udah pasti tuh, ya nasab keturunan, ya. Walaupun memang sekarang kan lagi rame, tapi memang ada keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus kita hormati dan kita harus ta'zim. Ya, bahkan ulama Nusantara al-alimu billah ya Syekh Haji Maimun Zubair itu kan mengatakan walaupun ada keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya misalnya mohon maaf ya ada yang perangainya kurang baik dan sebagainya, tetap kita hormati, ya tetap kita ta'zim. Beliau mengatakan bagaikan misalnya ada serobek atau secarik Al-Quran yang robek, nah itu tetap kita jaga, tetap kita hormatin, ya sebagai zuriat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini dengan berbangga keturunan, ya nasab tokoh dan yang lainnya anak, ya. Nah ini juga terkadang menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dikatakan di sini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya hadis dari Ibnu Zaid Ibnu Aslam an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhaakumut takasur 'anit tha'ah. Ya, jadi tadi sesuatu yang melalaikan itu menjauhkan kita dari yang namanya ketaatan. Hatta zurtumul maqabir, ya hatta ya'tiyakumul maut, sampai datang yang namanya al-maut. Qala Hasan al-Basri alhaakumut takasur fil amwal wal aulad. Ya ini adalah perkataan Imam Hasan al-Basri, salah satunya kita saling berbangga dalam harta dan keturunan anak-anak kita, ya sampai datang yang namanya al-maut. Ya, jadi ujung-ujungnya pasti mati. Ya, maka kita dikatakan zurtumul maqabir. Jadi kita sendiri yang bakal mendatangi yang namanya kuburan. Ya, zurtum zara ya zuru, menziarahi. Ya, jadi kita sendiri yang bakal menziarahi yang namanya kuburan kita. Ya, walaupun kita tadi sibuk kerja, ya, nyari kehormatan, pangkat, kedudukan yang nggak pernah ingat yang namanya kuburan. Makanya yang diantara salah satu hikmah kita ziarah adalah bagaimana mengingatkan kita zikrul maut, ya, mengingatkan kita tentang yang namanya kematian. Ya, banyak orang yang lalai, ya, dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak kejadiannya, ya, banyak orang, ya, yang karena saking sibuknya dengan dunia, ya, lupa dengan sholat, lupa dengan ibadah. Nah ketika dihantam, diberikan cobaan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya misalnya ada yang diambil atau meninggal anak sayangannya atau bangkrut, itu masih ada orang-orang yang alhamdulillah, ya, masih diberikan rasa cinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya sebagai teguran, ya, teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dia sadar, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un, supaya mereka merasakan apa yang telah mereka perbuat. Lagi-lagi diberikan ujian, cobaan, supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi sebelum meninggal, ya, kemudian diberikan ujian, cobaan, berarti itu adalah rasa sayang, rasa cinta yang Allah berikan. Ya, ketika memang kita lagi jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ujung-ujungnya masih, ya, orang minimal itu, ya, ketika dia jauh dari Allah, ya, dia lupa kepada Allah, ya, minimal ketika lagi meninggal pasti dia ingat, ya, udah di situ doang, ya. Dan yang namanya taubat nggak diterima, ya, bahwasanya dikatakan oleh Rasulullah, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir, bahwasanya Allah menerima taubat seorang manusia itu selama,
ya nyawanya belum sampai kerongkongan tenggorokan. Nah rata-rata kita kalau udah nyampe tenggorokan baru ingat tuh ketika udah mau diambil baru. Jadi maka di situ ya ini lagi-lagi teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya hatta zurtumul maqabir. Ya bagaimana Fir'aun baru ingat ketika mau tenggelam, udah mau mati baru ingat dia. Ya makanya jasadnya masih utuh, ya jasadnya masih ada. Ya di Museum Tahrir itu kalau ke Mesir bisa ngelihat bagaimana ya Allah katakan bahwasanya inna nunajjika bibadanika, kami selamatkan yang namanya Fir'aun dengan badan-badannya. Ya litakuna min liman khalfaka ayah, untuk menjadi pelajaran, yang menjadi tanda kebesaran, kemuliaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi pelajaran buat kita semua. Nah, itu jadi ujung-ujungnya al-maut, ya akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya akan diingatkan dengan yang namanya al-maut di situ. Ya, harta, dudukan, semuanya, apalagi harta. Ya, harta ini kata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ka'ab bin Iyad mengatakan inna likulli ummatin fitnah. Ya setiap umat itu ada cobaannya, ada ujiannya. Wa fitnatu ummati, ya bahwasanya fitnah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-mal. Ya, yang namanya harta. Bahkan dalam hadis itu Rasulullah mengatakan, Rasulullah itu tidak takut ya bahwasanya ada umatnya yang mereka syirik, berbuat ya kemusyrikan atau berbuat yang namanya melupakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang lebih ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika umatnya ini diberikan kenikmatan dunia. Ya, sehingga membuat umatnya menjadi terlena, kemudian melakukan kejahatan, keburukan, kemaksiatan yang lebih besar lagi, ya, karena diberikan yang namanya kenikmatan dunia. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan ad-dunya sijnul mu'min, bahwasanya dunia ini adalah penjaranya orang yang beriman, wa jannatul kafir, dan dunia ini adalah surganya orang-orang yang kufur. Ya, makanya nanti akhirat kebalikannya, bahwasanya akhirat itu adalah surganya orang-orang yang beriman, dan penjaranya orang-orang yang kufur. Itu hatta zurtumul maqabir. Di sini Imam Qatadah menjelaskan kanu yaquluna, mereka ini ya kabilah-kabilah itu, orang-orang tersebut mengatakan nahnu aktsaru min bani fulan wa nahnu adda min bani fulan. Ya masih menjelaskan tentang bagaimana saling berbangga, ya saling bersombong antara satu dengan yang lainnya. Wa hum kulla yaumin yatasaqituna ila akhirihim ila akharihim. Ya, jadi setiap hari mereka saling menjatuhkan, ya ila akharahum. Jadi dengan yang lainnya itu saling menjatuhkan, saling merendahkan. Wallahu ma zalu kadzalika hatta saru min ahli qubur kulluhum. Ya, sampai mereka ya semuanya menjadi ahli kubur. Ya. Wasahih annal murad biqaulihi, ya yang tepat atau yang menjelaskan tentang tafsiran ini diantaranya ya alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir, yakni zurtumul maqabir arsirtum ilaiha wa dafantum fiha, bahwa kita semua ya akan mendatangi kuburan kita dan kita semua akan menjadi penghuni dari kubur tersebut, menjadi ahli kubur. Ya maka kalau kita doa, ya doa kita ke kuburan, ya kita mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlul kubur, ya minal muslimina wal musliman wa inna insyaallahu bihimul lahikun, dan kita insyaallah akan lahikun, ya nyusul, ya lahikun. Ya mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
Maka dikatakan selanjutnya kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Ya, sampai 2 kali. Ya, kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Jadi kalla di sini adalah kalimatun jazrun wa rad'un. Jadi kalla itu adalah kalimat yang sifatnya menunjukkan untuk menafikan apa yang mereka anggap, ya, untuk meniadakan anggapan yang mereka yang memang yang ada dalam pikiran mereka. Maka Allah katakan kalla, ya, sesungguhnya tidak. Jadi ketika mereka berbangga, ya, dan mereka paling hebat, kemudian mereka punya harta, mereka bakal kekal selamanya, bisa atur semua dengan harta mereka, dengan jabatan, kedudukan, kekuasaan yang mereka punya. Maka kata Allah kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Sekali-kali enggak. Ya, ketika kalian semua merasa kalian akan kekal selamanya dengan harta kalian, ya, kalian melupakan yang namanya kematian, maka Allah katakan kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Ya, 2 kali sampai Allah ulang. Ya, Imam Dahab mengatakan kalla sawfa ta'lamun yang pertama itu buat orang-orang yang kafir, ya, summa kalla sawfa ta'lamun yang kedua itu buat orang-orang yang beriman. Ya, kan, tetapi memang masing-masing sifatnya adalah untuk mengingatkan, ya, bahwasanya saufa ta'lamun, ya, kalian nanti bakal mengetahui, bakal melihat sendiri, ya, bakal tahu yang selama ini kalian ingkari yang namanya kematian, ya, minimal tadi Allah katakan suratul maqabir. Yang selama ini kalian mengingkari yang namanya yaumul ba'ats, hari kebangkitan, yaumul jaza. Ya. Jadi biasanya orang bisa berbuat maksiat itu karena dia lupa bahwasanya nanti ada yang namanya hari kebangkitan, atau mereka menafikan, mereka meniadakan. Mereka nggak percaya, ya, dengan para nabi rasul yang diutus yang menjelaskan tentang masalah hari akhir, kemudian mereka tetap dalam kemaksiatan mereka. Maka Allah katakan kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Jadi sawfa itu akan, tapi sifatnya itu lebih cepat. Ya, jadi kalau kalimat Arab itu bahasa Arab sawfa, ada yang sa doang. Jadi ada sa, ada sawfa. Kalau sa itu dia sifatnya pasti terjadi dan sifatnya itu lebih cepat lagi. Bahwasanya waktunya akan lebih cepat lagi membuktikan yang selama ini mereka ketahui tapi mereka ingkari. Ya, jadi mereka itu semua tahu, ya, tapi mereka ingkari. Maka di surah Ar-Rahman kan kalimatnya apa yang diulang-ulang? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, nikmat mana lagi, ya, 2 makhluk Allah itu yang kalian dustakan. Wahai 2 makhluk Allah, nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Kalimatnya bukan fabi ayyi ala'i rabbikuma tunkirun, yang kalian ingkari, tapi tukadziban. Artinya mereka mengetahui kebenarannya, akan tetapi mereka mendustakan. Mereka tahu hakikat kebenarannya, tapi mereka mendustakan. Maka Allah katakan kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Ya, semua kalian bakal mengetahui, dan lagi-lagi summa kalla, ya, kalla sawfa ta'lamun. Benar-benar nanti kalian akan mengetahui, ya, apa yang telah kalian ketahui tapi kalian ingkari, ya, kalian lalaikan, ya, kemudian kalian tinggalkan, maka semua akan kalian rasakan sendiri. Ya, sehingga Allah katakan kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Ya, lagi-lagi Allah katakan kalla lagi. Ya, jadi yang selama ini mereka beranggapan nggak bakal terjadi itu yang namanya hari kebangkitan,
yang nggak ada itu yang namanya yaumul hisab, yang neraka, surga dan sebagainya. Nah itu Allah katakan kalla, ya sekali-kali tidak, kalian akan lau ta'lamuna ilmal yakin, kalian bakal tahu dengan yang namanya ya ilmal yakin, ya kalian mengetahui yang dulu memang kalian mendapatkan informasi tersebut ya dari para nabi dan rasul, ya maka kalian akan mengetahui itu ya dengan ilmu kalian yang selama itu ya kalian pahami. Ya, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim, ya summa la tarawunnaha 'ainal yaqin. Jadi ada ilmal yaqin, ada 'ainal yaqin, ada haqqul yaqin. Jadi kalau ilmu yakin itu adalah memang ilmu yang memang kita ketahui, pengetahuan ya yang kita pahami, yang memang itu adalah sebuah kebenaran. Ya dikatakan oleh para ulama, ya, ilmu yakin adalah ilmu jazim al-mutabiq lil waqi, adalah pengetahuan informasi yang memang yang benar gitu, sesuatu kebenaran yang sesuai dengan kenyataan, al-mutabiq lil waqi, ya yang sesuai dengan yang namanya kenyataan, alladzi la syakka fi, yang enggak ada keraguan di dalamnya. Jadi ada ilmal yakin, ada ainal yakin, ada haqqul. Contohnya ini para jamaah, kita yakin ada yang namanya Ka'bah. Yakin, tahu dari mana? Ada. Padahal kan ada yang belum pernah ke sana. Ada bentuknya. Tahunya dari mana? Ya, dari TV. YouTube ya, ataupun memang disampaikan ya, dalam Al-Quran dan hadis sama dengan neraka ya, di surga itu kan. Kita sekarang hanya sebatas dengan ilmu yakin, ya ilmu atau pengetahuan informasi yang memang kita ketahui dan itu memang sesuai dengan yang kenyataan, pasti ada gitu. Ya itu namanya ilmu yakin. Kalau ainal yakin, kita benar-benar ngelihat ya dengan mata kita sendiri. Ya, berikan Ka'bah ya selama ini cuman dengar ya, ngelihat di YouTube ya. Tapi nanti mudah-mudahan insyaallah itu bisa langsung melihat dengan mata kita sendiri. Ya, bisa menatap yang namanya Ka'bah. Itu ainal yakin tuh, langsung melihat. Nah, kalau haqqul yakin, nah itu megang, ya bisa nyikep, ya bisa berdoa, ya di multazam bisa nyium yang namanya rukun yamani, syukur-syukur bisa nyium yang namanya hajar aswad. Ya, nah itu namanya haqqul, benar-benar ngeliat udah memang sesuatu yang benar dengan keyakinan. Nah, itu namanya haqqul yakin. Ya, maka itu dikatakan kalla law ta'lamuna ilmal yakin, yang dulu memang kita mengetahui secara ilmu ya bahwasanya ada yang namanya surga, yang namanya neraka, ada yang namanya pahala, ada yang namanya azab. Tapi orang-orang yang kufur ini meninggalkan, melupakan, menyepelekan. Ya, maka Allah katakan la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha 'ainal yakin. Ya, jadi mereka nanti sungguh-sungguh la tarawunna, ya la tarawunna, lamu taukid dan juga ada nunut taukid, penekanan. Ya sungguh-sungguh benar-benar kalian akan melihat ro'a, ya benar-benar melihat yang namanya al-jahim. Jahim adalah neraka. Kemudian summa la tarawunna 'ainal yaqin, maka kalian juga akan melihat itu dengan ainal yakin, dengan mata kalian sendiri, ya dengan penglihatan kalian sendiri yang tadinya, yang dulunya hanya sebatas ilmal yakin, ya tahu, ya mengetahui, kemudian sampai informasinya, tapi walaupun mereka meninggalkan, melupakan, menyepelekan, tapi kata Allah la tarawunnaha ainal yakin, nanti ada masanya kalian akan melihat dengan mata kalian sendiri. Ya,
La tarawunnal jahim, kalian akan melihat yang namanya neraka. Jadi jahim itu sifat dari neraka, makanya namanya salah satu di antara nama neraka adalah neraka jahim. Berasal dari kata juhmun. Jadi juhmun itu sesuatu yang mengintai. Ya, jadi sifat neraka itu mengintai. Ya, seperti singa, ya, serigala, dia mengintai mangsanya. Nah, itu makanya neraka itu mengintai. Jadi dia udah tahu tuh, ya, siapa saja penghuninya maka akan diintai, ya, akan dikejar terus, ya, sampai nanti yang juga dikatakan ada lagi enggak, ya, orang yang bakalan masuk ini. Jadi mereka benar-benar mencari, ya, neraka itu mencari penghuninya, ya, makanya disebut dengan al-jahim. Ya, sama yang pernah kita bahas bahwasanya ketika ketika Abrahah, ya, ketika dihancurkan, ya, pasukan Abrahah itu, tarmihim bihijaratin min sijil, ya, Allah lempar yang namanya hijarah itu yang memang sudah tertulis nama-nama mereka. Jadi hijarah, batu-batu itu mengintai, ya, ya, orang-orang yang memang mereka sudah tertulis namanya di batu tersebut. Jadi kemanapun jatuh pasti mengenai targetnya, ya, menyasar sasarannya itu, ya, seperti itu. La tarawunnal jahim summa la tarawunnaha 'ainal yakin. Jadi memang sebatas 'ainal yakin, ya, sebatas kita melihat saja. Tapi kalau nauzubillah, ya, bagaimana kalau kita orang yang beriman dengarnya saja? Ya, makanya ulama-ulama kita kalau baca Al-Quran di dalamnya ada azab-azab itu kan kita sering, ya, dengar ulama itu sampai nangis, ya, nangisnya bukan karena nggak punya duit atau lagi ngomelin orang bininya, Kak. Beda sama kita. Tapi ulama-ulama besar itu, ya, kalau lagi di Masjidil Haram, subhanallah, ya, atau ulama-ulama yang memang mereka luar biasa, ya. Jadi ketika membacakan ayat-ayat suci Al-Quran itu, ya, sampai menangis, ya, tentang azab, ya, atau siksa yang namanya neraka, ya. Maka di sini dijelaskan oleh Ibnu Katsir, ya, summa qala la tarawunnal jahim summa la tarawunna 'ainal yakin. Hadza tafsirul wa'idil muqaddam. Jadi memang beliau mengatakan dari kalimat kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna 'ilmal yakin la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha. Nah, itu semua wa'id. Jadi wa'id, ya, ketika Allah katakan wa'id itu adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa Nah, itu ancaman dari Allah. Nah, tafsirannya, ancamannya seperti apa yang akan mereka ketahui. Nah, ancamannya yang dijelaskan di ayat selanjutnya. Ketika Allah mengatakan nanti kalian bakal mengetahui, ya, sungguh kalian bakal mengetahui apa yang akan kami ketahui. Kemudian Allah menjelaskan, kalla law ta'lamuna 'ilmal yakin la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha 'ainal yakin summa la tus'alunna yawma idzin 'ainna. Nah, itu semua penafsiran atau menafsirkan dari ayat yang sebelumnya. Ya, kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Jadi yang benar-benar kita bakal ketahui nanti adalah yang pertama tadi, bakal melihat langsung yang namanya neraka. Ya, kemudian juga nanti yang namanya kenikmatan itu bakal ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun tau'iduhum bihadzal hal. Ya, jadi ancaman Allah dengan keadaan yang Allah jelaskan, ya, di ayat setelahnya itu, wa huwa ru'yatu ahlun nar allati idza zufirat zafratan wahidatan. Jadi bagaimana dijelaskan di situ penglihatan apa yang dilihat oleh para ahli nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
ya, ketika melihat dengan satu pandangan saja, ya, zufira zafratan wahidatan, maka dia akan terkejut, ya, kalau bahasa kita apa, terbelalak begitu, akan kaget, ya. Wa kharra kullu malik muqribin wa nabiyyin mursilin ala rukbatayhi ala al-mahabah wal uzmah wal mu'ayanah, ya, lil ahwal ala ma ja'a bihi al-athar. Ya, bahwasanya mereka apa, akan berlutut lah istilahnya kalau melihat itu, ya, baru melihat doang, ya, na'udzubillah wa na'udzubillah, baru melihat doang maka mereka akan berlutut, ya, akan merasakan bagaimana kebesaran, ya, apa yang mereka lihat itu yang selama ini mereka menafikan, ya, bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala menunjukkan janjinya yang mereka benar-benar melihat apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Allah katakan terakhir, summa la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Semua akan benar-benar, lagi-lagi semuanya pakai adat taukid, ya. Jadi huruf-huruf, ya, atau adat-adat yang dipakai untuk menekankan penekanan dari Allah Subhanahu wa taala. Summa la tus'alunna. Jadi lam taukid kemudian nun taukid. Ya, kalian benar-benar, ya, sungguh-sungguh, ya, suatu saat nanti, ya, akan ditanyakan yang namanya an-na'im, ya, kenikmatan ini, ya. Ay summa la tus'alunna yawma idzin, ya, kita semua akan ditanyakan an syukri ma an'amallahu alaikum min as-sihah, ya, tentang bagaimana kesyukuran kita atas apa yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita dari yang namanya as-sihah, kesehatan, kemudian wal amn, ya, keamanan, waris, kemudian rezeki, wa ghairu dzalik, dan apapun itu, ma idza qabiltum bihi ni'matuhu, ketika kita menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian man syukrihi wa ibadatihi, kemudian kita bersyukur, kemudian kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu benar-benar menjadi kenikmatan. Ya, makanya yang namanya harta, ya, itu sebenarnya milik kita. Ya, ada yang bilang bahwasanya harta itu milik Allah, bisa jadi milik kita. Ya, kalau kita gunakan, kita dapatkan dengan yang baik, kemudian kita belanjakan, kita gunakan dengan cara yang baik, maka itu bisa menjadi milik kita. Ya, subhanallah. Dan terakhir, ya, perkataannya Imam Ibnu Qayyim, ya, dalam kitabnya Madarijus Salikin, ya, beliau menjelaskan bagaimana qawaid, kaidah-kaidah orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata beliau, khudu'us syakir lil mashkur, bahwasanya ada orang yang menerima kenikmatan kemudian dia tunduk, ya, kepada, ya, zat yang memberikan kenikmatan tersebut, ya, kemudian dia mencintai wa hubbih, jadi tunduk, ya, tunduk orang yang diberikan kenikmatan itu kepada zat yang memberikan kenikmatan, kemudian juga mencintainya. Kemudian wa'atirafihi bi ni'matihi, ya, dia mengakui bahwasanya ini adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengakui, ya. Jadi pengakuan, makanya kita mengakuannya diantaranya dengan lisan kita ucapkan alhamdulillah, salah satunya wa thana'uhu alaih, yaitu tanda bahwasanya kita memuji, ya, ya, zat yang memberikan kenikmatan. Kemudian yang terakhir, wa alla yasta'miluha fi ma yakrah, ya, tidak menggunakannya, ya, dengan hal atau dengan cara sesuatu yang dibenci. Artinya benar-benar menjadi kenikmatan ketika kita gunakan alhamdulillah untuk kebaikan, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini membedakan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, orang yang kufur. Orang yang beriman, ya, karena dia tahu semua akan ditanyakan. Ya, orang mukmin minum, orang kafir juga minum. Kalau orang mukmin minumnya, ya, pakai tangan kanan, gelasnya,
ini gelas halal dari mana, ya, akhirnya, caranya, adabnya, nah itu dipikirkan tuh. Ya, tapi kalau orang kafir ya mending minum, menghilangkan dahaga haus. Nah itu. Ya, la tus'alunna yauma idzin. Mudah-mudahan ya, kita menjadi hamba-hamba yang terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pemberian Allah tidak melalaikan kita. Ya, alhamdulillah dikasih duit banyak, ya, kerjaan lancar, ya, sehat semuanya, alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak menjadikan kita lalai dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini para jamaah semua, ya, kajian dari At-Takatsur, ya, jadi mengingatkan kita tentang kabilah atau manusia yang suka, ya, bersombong, berbangga dengan apa yang mereka miliki, ya. Dan mudah-mudahan ya, kita menjadi orang yang zuhud. Jadi zuhud itu bukan meninggalkan dunia seluruhnya, tapi zuhud itu adalah ketika dia bisa menggunakan dunia dengan semestinya, dengan sebaik-baiknya untuk bekal di akhirat. Baik, mungkin ini yang sedikit ini bisa, mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita.